Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 159 ayat 1. Martua dungan akan asa bagas, namar dongat ton Tuhan Yesus nama ngalui iba nama sai ringgas, na somar ulang tangian naik, tokang halang rahana di ibana, manukun lamani rohanai, uhutakung marguru tuhatana, di bansandok pangalahanai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 24 Agustus 2020 dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15 mengatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai molotung sogoro hamuna mangoloi Jehovah, pilit hamuma sadarion manang ise naing oloamuna. Manang debata sileban akan nanyuluan ni opumuna di baribani batang aiki, manang debata ni halak amori na punatano na ni inganam munai. Alai anggoau dohot dongaku sajabu, ikut Jehovah do oloan nami." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dunia ini memberikan banyak pilihan. Di tengah banyaknya pilihan itu, adakah kita memilih untuk menggembalakan keluarga kita? Adakah kita untuk memilih menjaga pertumbuhan dari anggota keluarga kita? Di dalam perkawinan kadang dikenal apa yang disebut sebagai pembaharuan janji. Biasanya pembaharuan janji ini dilakukan pada waktu ulang tahun perkawinan. Suami istri, pasutri, kembali mengungkapkan janji kasih setia mereka. Tentu pembaharuan janji ini tidak hanya berhenti di mulut saja. Harus ada pembaharuan relasi yang sesungguhnya, yang nampak
dalam kehidupan keseharian pasangan suami istri pasutri tersebut. Tetapi bukan saja hanya hubungan pasangan suami istri tersebut yang perlu dibaharui. Relasi kita pun dengan Tuhan harus senantiasa dibaharui, dan dibaharui. Izinkan Tuhan memakai keluarga Anda dengan segala pergumulannya menjadi kesaksian atau menjadi alat saksi bagi keluarga-keluarga lainnya tentang kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, tentulah tidak mudah bagi Yosua menentukan pilihan kepada siapa dia akan setia dan beribadah. Resiko akan dibenci oleh bangsanya sendiri, yaitu umat Israel, sangat besar. Tetapi Yosua dengan mantap menentukan pilihannya. Dia dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Nama Yosua dalam bahasa Ibrani artinya dengan pertolongan Yahweh, dengan pertolongan Tuhan. Kitab Yosua mencatat perjalanan umat Israel menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan setelah Musa meninggal, dan juga penaklukan dan menetapnya umat Israel di tanah Kanaan tersebut. Sebagai pembantu Musa, Yosua menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Tuhan, dengan seringkali melayani di hadapan Tuhan dalam jangka waktu yang lama. Keluaran 33 ayat 11. Yosualah orang yang sangat menghargai kekudusan Tuhan. Ia pasti belajar banyak dari Musa, penasihat, pembimbing, dan gurunya, tentang cara-cara Allah dan kesulitan ketika menuntun bangsa Israel berjalan menuju tanah yang dipilih Tuhan. Umat Israel sering tergoda dan jatuh kepada praktek penyembahan berhala. Misalnya dengan beribadah di pinggiran sungai Efrat atau kepada Allah orang Amori. Tindakan mereka itu mendukakan Tuhan. Keluaran 20 ayat 3 sudah menyatakan supaya mereka jangan beribadah kepada ilah lain. Setelah umat Israel menetap di tanah perjanjian, mereka mengalami perubahan sosial. Dulu mereka bangsa nomaden yang berpindah-pindah, kini menetap. Dulu bangsa peternak berpindah-pindah, sekarang menjadi bangsa yang agraris, bertani. Dulu mereka berkumpul dengan bangsa sendiri, sekarang mereka bersama dengan bangsa-bangsa lain. Perubahan sosial ini membuat mereka tergoda dan berpaling kepada ilah bangsa lain. Maka
kekhawatiran Yosua pun muncul. Saudara-saudara, kemakmuran bisa menyebabkan komitmen kesetiaan kepada Tuhan menjadi luntur dan memudar. Itulah ancaman yang dihadapi oleh umat Israel. Itulah sebabnya Yosua mengingatkan mereka dengan tegas supaya orang Israel tetap teguh beriman dengan kesetiaannya hanya menyembah Allah Israel, yaitu Allah yang benar. Oleh karena itu, Yosua dengan tegas mengingatkan kembali umat Israel akan apa yang telah Tuhan perbuat kepada nenek moyang mereka di waktu lampau. Dalam kesempatan inilah Yosua menantang bangsanya berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, dan komitmen itu lahir dari kebebasan dan kesadaran diri sendiri. Bagi Yosua, hal itu dimulai dari situasi masyarakat terkecil, yaitu dari keluarga sendiri. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, kata Yosua. Oleh karena itu, Yosua menantang setiap keluarga supaya mereka menetapkan sebuah pilihan: beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah lain. Pilihan ini bersifat normatif dan present continuous, sekarang dan terus-menerus. Yosua sendiri sudah memberikan teladan sebagai kepala keluarga. Ia bertindak dan memimpin keluarganya untuk hidup bagi Tuhan. Yosua tidak ragu akan pilihan itu. Oleh karena ia sudah memahami dan mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan umat Israel dan dalam kehidupannya. Yosua dan keluarganya hidup bagi Tuhan sampai masa tua dan seumur hidupnya. Dan bangsa Israel juga mengambil komitmen untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Komitmen beribadah kepada Tuhan tersebut mendatangkan berkat bagi keluarga Yosua dan bagi kehidupan umat Israel. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita secara pribadi, keluarga, dan gereja tetap mantap memilih beribadah kepada Tuhan dan selamat terberkati oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala pujian bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan atas anugerah dan kasih-Mu. Saat ini kami bersuka cita menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu kepada kami untuk setia beribadah kepadamu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikanlah, sehingga kami setia melakukan firman-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 159 ayat 1. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya, dan bergemar berbakti kepadanya, selalu tekun di dalam doanya. Mereka selalu mengasihi Dia dan suka melakukan perintahnya. Pikirkan kata dan perbuatannya, tetap sesuai dengan firman-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.